usia yang ke-13, National Hospital Surabaya kembali melakukan langkah besar untuk sektor kesehatan di Indonesia. Rumah sakit yang satu ini resmi meluncurkan sebuah fasilitas MRI 3D Signa Architect Air with AI teknologi Sonic DL. Sebuah teknologi yang bisa menghasilkan citra otak dan organ tubuh secara cepat dan presisi pertama di Asia Tenggara. Jadi pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan suasana dari peluncuran teknologi mutakhir yang satu ini. Yuk ikuti saya. Dalam industri kesehatan, teknologi canggih kini memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas medis dan harapan hidup pasien. Dalam beberapa kasus, setiap detiknya menjadi penentu hidup dan mati. Teknologi yang canggih pun menjadi solusi, percepatan, dan keakuratan diagnosa. Hal ini pun yang juga dipercaya oleh National Hospital Surabaya. Dalam rangkaian Road to 13th Anniversary, National Hospital menghadirkan MRI 3 Tesla Signa Architect Air with AI Technology Sonic DL, sebuah inovasi baru mesin MRI tercanggih pertama di Asia Tenggara. Dengan hadirnya teknologi ini, National Hospital berkomitmen penuh untuk menghadirkan layanan kesehatan yang tidak hanya canggih, namun juga nyaman, cepat, dan akurat. Kami percaya langkah ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih sehat, di mana masyarakat tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan medis terbaik. Karena kini teknologi dan keahlian itu sudah hadir di sini, di Surabaya, di National Hospital. Menjadi rumah sakit lokal bertaraf global. Hal ini tentu yang menjadi komitmen National Hospital, selain tentu memastikan setiap pasien tanpa terkecuali mendapatkan pengalaman dan pelayanan terbaik. Kehadiran teknologi AI di dalam sistem Sonic DL memungkinkan deteksi penyakit lebih dini dan akurat, sekaligus mengurangi waktu tunggu pasien secara signifikan. Menurut Dokter Radiologi National Hospital, AI Reconstruction dalam MRI ini mampu memproses citra hingga 12 kali lebih cepat dengan tingkat kejernihan tinggi bahkan pada area jaringan halus seperti otak dan jantung. Yang diklaim oleh penyedia alat ini adalah sampai 12 kali lebih cepat. Sebetulnya peran AI itu tidak hanya pada pemilihan gambar untuk diagnosis saja, tapi mulai dari awal pasien diposisikan untuk diperiksa itu sudah bisa dibantu dengan AI. Terus kemudian pemeriksaan, pengambilan data, terus data dirubah menjadi gambar, semuanya itu sekarang dengan AI. Dan dengan kecepatan itu, pasien merasa comfortable, tidak terlalu lama di dalam ruangan, yang sekaligus sekarang bisa dilihat ruangannya dihias dengan gambar-gambar yang bergerak sehingga menambah kenyamanan pasien. Kenyamanan pasien penting karena gerakan dari pasien juga berkurang ketika dia nyaman. Dan ketika gerakannya berkurang, kualitas gambarnya juga lebih baik. Jadi kecepatan dan kualitas gambar yang baik ini yang dihasilkan oleh alat yang makin baru. Anggap MRI ini seperti handphone. Kita lihat prosesornya, kita lihat bagaimana kualitas kacanya, kita lihat RAM dan sebagainya. Upgrade itu tujuannya kan cuma satu, menjadi lebih baik. Kalau kita stick pada prosesor yang lama, layar lama, tentu kualitasnya berbeda. Nah, dengan perkembangan zaman, MRI tadi dijelaskan oleh Dr. Paulus sebelumnya, gambarnya lebih jelas. Itu pasti menguntungkan saya. Saya melihat, oh ini kayaknya nggak beres ya. Kalau dulu kan kita kayak memincingkan mata. Sekarang dengan layar yang lebih jelas, oh sudah kelihatan. Nomor satu, akurasi diagnostik tentu lebih baik. Nomor dua, kenyamanan buat pasien.
Saya pernah di MRI, hampir 3 kali saya di MRI, sangat tidak nyaman. Bisa sampai 45 sampai 1 jam sendiri. Kalau orang klaustrofobia, ada pasien saya sampai loncat karena dia nggak suka. Kenapa? Ada covernya terus masuk ke dalam gantry-nya. Nah, dengan teknologi ini lebih cepat, selain lebih bagus tadi, lebih cepat. Nah, dengan kecepatan yang tidak meninggalkan akurasinya. So, seandainya alat ini tersedia di banyak rumah sakit, which is sekarang belum banyak, mungkin baru kami satu-satunya, maka kami bisa dengan bangga mengatakan tempat kami gambarnya lebih baik dibandingkan generasi yang terdahulu, kecepatannya lebih baik bila dibandingkan generasi terdahulu, dan akurasinya lebih baik bila dibandingkan dengan generasi terdahulu. Itu namanya improvement atau perkembangan. Dengan sistem udara fleksibel atau Architect Air Coil dan desain yang lebih nyaman, pasien kini bisa menjalani pemeriksaan dengan posisi lebih rileks dan minim kebisingan. Teknologi ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi medis bukan hanya tentang mesin, tapi juga soal memberikan pengalaman yang lebih manusiawi bagi pasien. Jadi kami di Healthcare memiliki solusi untuk setiap, boleh dibilang, kompleksitas kebutuhan rumah sakit dan juga dengan value yang sehubungan dengan alat tersebut. Nah, alat yang kita lihat hari ini 3 Tesla boleh dibilang merupakan alat yang paling premium dan mampu melakukan banyak hal. Nah, komitmen ini tentunya mendorong kami untuk terus melakukan investasi dari segi pelatihan, dari segi edukasi, dan dari segi resources yang sudah ada dan akan kami terus kembangkan di Indonesia agar kami bisa terus memajukan customer yang memiliki produk di segmen premium ini. Ya, sebagai langkah untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pasien, National Hospital bukan hanya memiliki fasilitas canggih MRI, melainkan juga sederet fasilitas canggih radiologi lainnya, termasuk dari mesin CT scan yang bisa memindai dalam hitungan detik. Selain itu, National Hospital juga melakukan berbagai inisiatif lain, yakni menghadirkan super apps, di mana pasien dengan mudah mendaftar, mengetahui antrian, hingga mengakses data medisnya. Jadi di National Hospital itu kita juga punya NH Apps. Nah, dari NH Apps ini patient juga sudah bisa booking dokter, jadwal dokter, dan mereka itu bisa tahu sekarang antriannya itu nomor berapa lewat HP-nya. Jadi mereka udah nggak perlu tunggu di rumah sakit, mereka bisa di luar makan dulu atau santai di mana. Baru nanti kalau misalnya sisa 2 orang lagi, mereka bisa datang, paling di sini tunggu 10 menit aja. Zaman dulu kan kita selalu kalau misalnya habis dari CT scan atau X-ray, kita harus bawa tentengan besar atau CD-CD-nya kadang juga CD-nya korup atau hilang. Nah, ini semua bisa ditampilkan di apps dan ada trackingnya. Misalnya di tahun lalu hasilnya kayak gini, di tahun ini hasilnya juga bisa ada comparison-nya. Jadi begitu tanya dokter, misalnya mau get a second opinion, itu juga jauh lebih gampang. Pasien tinggal kirim link ke dokter tersebut dan dokternya bisa lihat langsung. Jadi it's an all-in-one apps for your healthcare information. Dan tentunya dokter di National Hospital itu standarnya udah yang terbaik ya. Kita di sini itu punya stroke center, center jantung, estetik, ortopedik, dan semuanya istilahnya bisa melayani the whole patient journey. Jadi udah lumayan lengkap di sini National Hospital. Kita selalu bakal inovasi, up to date dengan mesin-mesin yang ada, karena we want to give the best service kepada pasien-pasien di sini. Dan sebenarnya lebih enak untuk berobat di sini, karena kalau berobat di sini bisa berobat bersama keluarga. Sejak berdiri pada tahun 2012, National Hospital Surabaya telah tumbuh menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Indonesia Timur. Dikenal dengan fasilitas modern dan layanan medis berbasis teknologi.
Rumah sakit ini konsisten menghadirkan inovasi demi mewujudkan visi menjadi pusat layanan kesehatan berstandar internasional di Indonesia dan mewujudkan layanan kesehatan yang tanpa batas. Ya pemirsa, melalui peluncuran teknologi MRI terbaru ini, National Hospital Surabaya menegaskan sebagai pelopor diagnosis berbasis AI di Indonesia. Inovasi yang tidak hanya meningkatkan daya saing sektor kesehatan di Indonesia, melainkan juga memberikan harapan baru bagi masyarakat. Dari Surabaya, Tim Liputan CNBC Indonesia.